Karena solat ini yang sudah kita bahas, yang pertama solat tersebut bisa menghapus dosa, dan yang kedua orang yang solat sabab dakhalal jannah, sebab dia bisa untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga solat yaitu sebab seseorang akan mendapatkan suatu darajat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara solat tersebut kita mendapatkan ridha Allah dan juga termasuk afwa Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu waqti rahmatillah wa akhiru waqti afullahu azza wajal. Rawahu Dzulqarnain, yaitu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awal waktu, awal waktu ketika melaksanakan solat, awal kita waktu itu kita mendapatkan apa? Ridullah, Allah ridha kepada kita. Dan di awsatihi, di pertengahan waktu, mungkin di dalam pertengahan kita tidak bisa awal, maka dia di pertengahan, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, rahmat yang Allah berikan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu juga agak mengakhirkan waktu, itu cuma mendapatkan afullah, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, tergantung kita yang memilih yang mana, nak ngambil ridha Allah, rahmat Allah, atau pengampunan Allah. Tinggal balik-balik pada diri kita masing-masing. Karena apa? Karena Allah sudah membentangkan, membentangkan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW dipermudah. Nah, ini tinggal kita kalau ibarat kata, kalau seandainya kita dikatakan datang ke rumah yang duluan dapat 500.000, yang pertama yang agak terlambat dapat 300.000, yang ibarat kata yang terakhir cuma dapat 100.000. Maka apa yang kita pergi? Kalau pacak belum dibuka pintu tu sudah kita masuk, kita berantri. Ini kenapa? Ingin mendapatkan yang lebih banyak. Nah, inilah gambaran, gambaran yang Allah berikan. Barang siapa yang ingin mendapatkan daripada ridullah, maka dia solatnya di awal waktu atau di tepat waktu. Nah, kemudian dalam hadis, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena solat ini adalah silatul abdi ila Rabb. Solat juga salah satu silah penyampai seorang hamba kepada pencipta, yaitu kepada Allah. Jadi kalau kita pengen nak dekat sama Allah, maka dekatnya kita tu di dalam solat. Jadi kalau kita pengen nak dekat sama Allah, di mana? Di solat. Solat itu akan menjadi penyejuk, menjadikan penyejuk dalam qurratul aini, kata Rasulullah. Penyejuk hati kita, yaitu masalah solat. Nah, ini penting sekali masalah solat. Kemudian dalam hadis yang lain, solat ketika dianjurkan anna salat fiha waqtarab hadartu rabbil arba qala ta'ala wasjud waqtarib. Jadi ketika kita pengen dekat sama Allah, hadartu rabbi, hadirnya Allah kepada diri kita itu ketika kita dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdin mi rabbi azza wajal sajidan fa aktsir min du'a. Jadi dianjurkan ketika kita di dalam sujud, itu yang paling afdal, yaitu ketika seorang hamba melaksanakan ibadah solat itu dalam keadaan sujud. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wa aktsiru minan doa. Jadi dalam sujud itu perbanyak doa. Nah, ini juga boleh untuk kita solat sendiri solat sendiri, solat malam, solat dewek. Tapi kalau seandainya solat berjamaah, maka kita harus perhatikan juga. Boleh agak dilamakan sedikit, tapi jangan lamunian. Kesian yang siban, yang tua,
atau orang yang punya darah tinggi, mungkin dia kalau sudah lama nunduk dikit dia sakit. Ya tak, palaknya bakal sakit. Jadi tak disunnahkan. Ya tak, agak kalau seandainya kita nak solat dewean, nah terserah. Ya tak, terserah nak lama-lama kita nak sampai kita sejam 2 jam ketika sujud, tak apa-apa, banyak-banyak doa. Itu kalau kita nak solat dewean. Tapi kalau solat berjamaah jangan. Nah ini. Kemudian dikatakan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu yaitu solat ini bisa seseorang yang akan munajat kepada Allah. Dalam hadis, innal mu'min idza kana fi sholati fa innaha yunajih rabbi fala yabzuqanna biyadihi baina yadihi wala yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Dalam hadis yang lain katanya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza qama ahadukum ila shalat fala yabsuq amamah fa inna yunajih minallah madama fi musallah wala fi yamini fa innal an yamini malakat wal yadiku an yasari tahta qadami fayadfiha. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tak, dalam hadis yang sama tapi riwayatnya berbeda, menunjukkan apa? Ketika seorang mukmin untuk melaksanakan solat, fa innaha yunaji, ya tak, fa innahu yunaji rabbak, maka mereka itu lagi munajat kepada Allah. Jadi kalau kita pengen nak munajat kepada Allah, maka perbanyaki solat, ya tak, banyaki solat. Kemudian juga kalau seandainya kita fala tazukun biyamin, yaitu wala an yamini fa idza yaminul malakat, kalau seandainya sebelah kanan itu sebelah tempatnya malaikat, ya tak? Jadi dianjurkan qaddami, di bawah. Nah, jadi jangan kita bersud ini yaitu kita beludah, ya tak? Jangan kita beludah dari sebelah kanan. Karena apa? Sebelah kanan ini, tapi beludahlah dari sebelah kiri. Atau tahta qadam, tahta di bawah kaki kita. Karena dulu belum ada seperti ini, ya tak? Belum ada seperti ini. Belum, dulu sejenis dengan tanah. Jadi kalau seandainya memang ada dahak, ada apa-apa, nah orang dulu galak pakai lidak. Lidak ini dipakainya. Disimpannya di lidak. Kan ludah kan tak najis. Atau ibarat kata dianya jangan ludahnya di sebelah kanan, nah sebelah kiri. Kenapa? Karena madam musalli, itu ketika dia dalam keadaan musallat, dia daripada munajat kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, fiha tawajjuh wa iqbal Allah Ta'ala. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW, idza kana ahadukum yusalli fala yabsut qibalan wajhi fa innallaha qabla wajhi idza shalla. Nah, itu juga menjelaskan ketika kita melaksanakan solat, ya tak, jangan kita beludah, ya tak, qibalul wajhi, ya tak, di depan wajah kita, ya tak, fa innallaha qabla wajhi ila shalla, karena Allah itu menghadap kita di dalam qabla shalah, ya tak, qiblatu shalah, menghadap ke solat. Nah, ini dulu seperti dulu. Kalau sekarang tak boleh, marah wong, ya tak. Ini, tapi kan biasanya kalau di bulan suci Ramadan, biasa mulutnya pahit apa-apa kan. Ini. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya, wa aqimus shalah li dzikri. Nah, tunaikanlah solat. Solat ini untuk kita ditunaikan solat untuk apa? Semata-mata untuk mengingat kepada Allah. Jadi solat ini untuk ingat. Itulah masalah ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang selalu ingat sama Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Ya tak? Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan ingat kepadanya.
Nah, yang dimaksud ingat selalu kepada Allah ni bukan kita masalah solat, ibadah, tidak juga. Masalah kita nak makan, maka kita ingat nama Allah, kita mengucapkan bismillah. Ketika kita minum, ingat nama Allah, kita ucapkan bismillah. Ketika kita nak keluar dari rumah, iaitu kita ingat nama Allah, maka kita baca bismillah. Maka ingat nama Allah ni luas. Ya, luas ingat nama Allah. Nah, tapi kalau kita nak pengen ingat yang khas di dalam babul khas, yaitu seperti munajat di dalam solat, menghadap kiblat, yaitu baca zikir kepada Allah. Nah, itu bermakna khas. Tapi kalau bermakna am, ya hari-hari kita harus dianjurkan untuk ingat nama Allah. Ya, hari-hari kita dianjurkan untuk ingat nama Allah. Itulah terutama di dalam masalah solat. Kenapa di dalam salat aqimus salat wa lidzikri? Ya, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, karena salat itu untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang masalah salat, yaitu dengan keutamaan iqbal Allah, sebagaimana Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menjelaskan juga tentang apa? Tentang sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qol qasamtu salatu ma baina wa bainal abdi nisfain li abdul ma sa'al wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi arrahmanir rahim qala athna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin maka majdi bi abdi wa qala fawadda ilayya abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa bainal abdi li abdi ma sa'al wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza abdin li abdin ma sa'al. Jadi dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kita melaksanakan solat, kita kalau seandainya Imam Syafi'i, kalau seandainya solat itu wajib untuk membaca suratul Fatihah. Tidak baca Fatihah maka solatnya tidak sah. Wajib. Walaupun kita ibarat kata panjanglah surah, kita baca surah panjang, tapi kita tidak maki Fatihah, maka tidak sah. Syarat Fatihah itu syarat daripada rukunnya solat. Nah ini, jadi di antara Fatihah juga, di antara Fatihah itu terbagi menjadi dua. Satu yaitu nisfun bainal abdi wa rabb, yaitu antara hamba yang antara orang yang memuji kepada Allah. Yang kedua adalah antara orang tersebut meminta kepada Allah. Nah, itulah pertama kali kan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Terus alhamdulillahirabbil alamin, pujian pada Allah. Sampai apa? Sampailah maliki yaumiddin, yang mempunyai kerajaan. Nah, sampai dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru kalimat yang kedua yaitu kalimat sa'al, meminta. Apa dikatakan minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku menyembah kepadamu dan aku meminta pertolongan kepadamu. Jadi di dalam solat itu minta doa. Jadi minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah jalan petunjuk. Siapa? Ulama tafsir mengatakan yaitu jalan petunjuk, yaitu mengikuti Nabi kita Muhammad. Jadi jalan yang menuju Nabi kita Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah ketika kita berdoa, kita imam jadi waladdallin. Nah, si makmum tersebut ngucap, jangan tak ngucap, diem jangan waladdallin amin. Nah,
Makna amin itu apa sih makna amin? Makna amin itu dikatakan oleh ulama astajib lakum. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau seandainya wong masalah 100 wong atau ibarat kata lebih daripada 100 wong, dengan kalimat itu, ya Allah, kabulkan ya Allah. Oh, subhanallah. Maka bakal dikabulkan. Getar ars. Ya tak? Itulah di sini kayak disebutkan, itulah orang-orang Yahudi, ya tak? Nasrani itu paling iri sama umat Islam di dalam dua masalah. Riwayat ada mengatakan ketika dia mengucapkan amin. Ya tak? Amin itu membuat getar. Kalimat amin jangan kita anggap masalah, amin tu amin. Amin itu punya nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Astajib lakum ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu makna daripada amin. Nah, kemudian itulah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqulu qiraatul Fatihah, barang siapa yang mengucapkan kalimatul Fatihah, maka dia ngomong amin, maka wafaqat ta'minun fil malaikatu ghufira lahu ma taqaddam min dambi kama qala min dambihi. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat apa amin ketika imam mengucapkan waladdallin, nah imam tersebut dia biqadar subhanallah, tak berhenti biqadar subhanallah, jangan langsung amin amin langsung waladdallin amin, no, belum apa-apa lah amin, tidak, dianya sudah apa biqadar subhanallah. Masalah waladdallin amin, nah itu berhenti dikit biqadarnya subhanallah, bukan langsung nyambung, bukan. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang sesuai aminnya dengan aminnya malaikat. Jadi kalau kita aminnya malaikat itu setelah subhanallah, ya dah, aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min dambi, maka Allah akan menghapus seluruh dosa kita yang telah lampau. Ya, wa fi riwayat katanya ma taqaddam wa ma ta'akhir. Ya, dosa yang akan datang dan dosa yang sebelumnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Cuman mengucapkan kalimat amin. Nah, jadi jangan mulut kita terus segen-segen nak mengucapkan amin Kadang-kadang kalau imam waladdallin, yang jawabnya paling tidak berapa kok amin, sudah itu jawab amin. Kenapa? Amin itu doanya astajib lakum ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kenapa? Karena di dalam Fatihah ini pujian kepada Allah, yang kedua yaitu pintaan, pinta sama Allah. Jadi kalau sudah kita dapat itu pintaan itu, maka dapatkan ihdinas siratal mustaqim, yaitu suatu ya Allah berikan jalan. Jalan apa? Jalan ini banyak. Dikatakan ulama, jalan ihdinas siratal mustaqim kita selamat, atau jalan di sini jalan Nabi kita Muhammad. Banyak lagi ditafsir di dalam tafsir tersebut. Alhasil kalimat amin. Nah, sampai di dalam ayat yang lain, hadis yang lain, hadisnya sama, tapi memperkuat dengan hadis yang pertama tadi. Apa dikatakan? Idza qama ahadukum amin wa qalatil malaikatu bis sama amin wa faqat ihdahumal ukhar ufira lahum ma taqaddam min dambi, rawahul Bukhari Muslim. Subhanallah, hadis yang sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang dia salat berjamaah, kemudian si makmum tadi mengucapkan amin, kalau malaikat itu bersama, maka malaikat yang ada di dalam langit itu juga mengucapkan amin. Nah, ketika salah satunya kita tersebut bertemu sama dengan aminnya para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddam min dambi, maka Allah akan menghapus seluruh dosa kita. Subhanallah.
Nah, nikmat cuman amalan sedikit bisa menghapus dosa. Ya tak? Saat lama-lama dosa kita habis tak? Alhamdulillah. Dosanya habis ini, nak tahu tak dosa kita habis? Nah, kata ulamanya kalau kita pengen nak dosa kita habis, kalau beramal tu enteng. Ya tak? Kalau beramal tu enteng. Maksudnya apa? Ketika nak solat semangat. Ibarat kata nak duduk majlis taklim semangat. Nak beramal semangat. Kenapa? Enteng. Ya tak? Tapi kalau seandainya berat, nak solat berat. Aisyah anak beratnya, ngapalah solat berat? Hati-hati itu. Ya tak? Berat solatnya. Nah ini, itu masih ada dosa. Tapi kalau yang enteng tadi, dia berdosa, tapi masih dosanya agak berkurang. Seperti apa? Seperti kalau kita makan. Nah, makan perut kenyang, suruh begawi. Udah males. Tak usahlah suruh begawi, suruh solat lagi lesu. Ya tak? Tambah lagi kaget dulu, lonjok ke dulu badan ni, lurus ke dulu ya tak? Baru begawi. Itu kalau perut kenyang. Tapi kalau seandainya perut tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, wah begawi terus dia. Semangat untuk begawi. Nah itulah kalau seandainya kita pengen tahu yang mana kita ni banyaknya dosa atau dikitnya dosa, jelitlah dalam ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita rajin, semangat, baca Quran semangat, nah berarti alhamdulillah ada kebaikan sedikit di antara kita. Mudah untuk amal beribadah. Tapi kalau ini berat, buka Quran berat, ini berat, nah hati-hati. Banyak-banyak baca istighfar. Ya tak? Banyak-banyak baca istighfar. Itu dia yang dikatakan oleh ba'du ulama. Nah, kemudian solat, ya tak? As-solat ini juga salah satu yang bisa mencegah nahi mungkar. Mencegah nahi mungkar. Kalau kita perhatikan di sini, ya tak? Kita perhatikan di sini. Kenapa para salaf kita, ulama-ulama kita, yaitu orang itu jarang untuk nahi mungkar. Ya, nahi mungkarnya jarang dipraktekkan. Padahal nahi mungkar itu wajib hukumnya. Ada orang-orang yang tertentu baik. Tapi para salaf kita, mereka itu tidak pakai nahi mungkar. Amal ma'ruf baik. Dipakainya amal ma'ruf baik. Jarang yang kalau nak pakai nahi. Tapi kita tak boleh menyalahkan orang yang nahi mungkar. Memang salah satu perintah dari Allah. Nah, tapi beda-beda cara dakwah. Kalau kita tak dianjurkan untuk apa? Amal ma'ruf. Terutama di antara amal ma'ruf tersebut masalah solat. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang ketika melaksanakan solat, dia bisa mencegah solat tersebut, dia bisa mencegah daripada perbuatan nahi mungkar. Berarti ketika dia disuruh ke solat, ayo kita ajak solat. Wong tu ajak solat be. Tak usahlah kita nak ini tak boleh. Tak usahlah, ajak solat be. Solat, ajak solat, berdiri solatnya. Subhanallah, dengan solatnya itu be, insya-Allah dia menjauhkan nahi mungkar. Dengan solatnya be. Tak perlu lagi nahi mungkar tu tak perlu kita ini kan. Tapi kita cukup ngajak orang masa solat. Tapi kalau orang itu sudah jauh sama Allah, nahi mungkar itu tetap jalan. Kalau tak kata nahi mungkar laju repot pula. Berapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Ya tak? Kalau sekarang maksiat yang biasa kita lakukan. Tapi kalau maksiat bersifatnya kekuatan, susah kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah ini bingung kita. Banyak kan sekarang ini kan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dibuat halal, sesuatu yang halal dibuat haram. Nah ini yang sulit. Nah nahi mungkar itu tetap kita
kita tegakkan. Tapi ajaklah mereka tersebut dulu diawali dengan amal ma'ruf. Nah, ini yang dikatakan oleh ba'du ulama sebagaimana mengambil daripada ayat Al-Qur'an, yaitu sebagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, berapa banyak orang-orang yang melaksanakan solat bisa mencegah daripada perbuatan mungkarnya. Sampai pernah diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk di dalam solat subuh, ya tak? Oleh salah satu orang-orang kafir pada saat itu, Abu Lu'lu' tak salahnya, nusuk Sayyidina Umar bukan satu lubang, sampai dikatakan hampir nak 10 katanya. Takut Sayyidina Umar ni tak mati. Kalau tak mati tambah susah dia. Ya. Setelah dia membunuh, dia langsung nyerah. Nah, itu bukan kita bahas tentang masalah bunuhnya. Ditusuk oleh Sayyidina Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut, maka Sayyidina Umar itu pingsan sempat. Setelah Sayyidina Umar itu bangun, ketika bangun Sayyidina Umar ngomong apa? Ana pengen nak solat. Maka sahabat bertanya, ya Umar, Amirul Mukminin, katanya, bagaimana engkau pengen solat? Badanmu darah semua, katanya. Engkau dalam keadaan sulit, susah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Orang yang tidak solat itu tidak ada kebaikan atas dirinya. Ini subhanallah, Sayyidina Umar sudah ditusuk, yang sudah pikiran sudah tegak, tak pun lagi, dikit lagi nak mati, masih mikirkan masalah solat. Sampai ngomong Sayyidina Umar, orang yang tidak solat itu, katanya, orang yang menyia-nyiakan solat itu tidak ada kebaikan atas dirinya. Jadi subhanallah, orang yang tidak solat itu tidak kata kebaikan. Walaupun dia orang yang galak ini, baik ini, tidak solat, tidak usah percaya. Kita lebih percaya sama ucapan Rasulullah apa ucapan orang? Ya, Ustaz, orang itu tidak solat, amalannya bagus, apa-apanya bagus, tidak percaya nah. Kenapa tidak percaya? Karena ucapan Rasulullah itu pasti benar. Kalau orang yang tidak solat pasti tidak kata kebaikan atas dirinya. Dari segi apa? Segi dunia atau segi akhirat. Nah ini, jadi tidak bisa. Itu udah perkataan Nabi kita Muhammad. Nah, ini disebutkan dari surah Al-Ankabut. Sayyid Muhammad bin Albi bin Abbas Maliki menjelaskan, waqad amara subhanahu wa ta'ala bil iqamah salatu wa bainan atharu salat fima agamaha annaha tanha anil fahsya al muharramati wal fi'lihi munkar wa qawluhu fahish wa fi'lul munkar munkaratil li qawliyah hum yajma'a thamidunum wa qala ta'ala innal insana khuliqa aluha inna massahu syarru jazua wa idza massa khairu manua idza musalli alladzina an salatihim daimun. Ya, orang-orang yang dalam solat katanya, yang innal musallina hum ala salatihim daimun, atau ini sudah termasuk ancaman dari Allah. Tambah lagi solat-solat yang tidak benarnya, tidak melaksanakan solat, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fi rujul suhat halikun wajudul khaliq, katanya. Sejelek-jelek orang itu, katanya, suhatul halik wajubul khaliq, katanya. Riwayat daripada rawahu Ahmad wal Musnad. Dalam riwayat yang lain apa maksudnya? Sifat damimah ila musalli daimun ala salati fi awqatiha mulazabun laha fa innal haulatun minat tab'a ila tab'atul hasanah wa taradul atratul kamalul fadalah. Jadi bagi orang yang orang yang sejelek-jelek orang itu, orang yang sahut itu seperti orang orang yang yang meninggalkanlah, ibarat kata, ya, meninggalkan solat. Itu orang yang tidak peduli tentang masalah solat, atau orang yang menganggap enteng masalah solat. Daimun katanya. Ini solati fi awqatihi. Nah ini, jadi harus perhatikannya masalah-masalah solat itu. Ya, banyak pernah anda ceritakan kan tentang masalah solat itu.
tentang cerita tentang Nabi Musa, ya, atau tentang sendiri Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ingin ada wong yang nak masuk Islam, diusir oleh Rasulullah karena sebab tidak mau solat. Nah, hati-hati. Jadi itulah, perhatikan, memang keutamaan yang besar yang Allah berikan bagi orang yang solat, tapi ancaman juga sangat banyak sekali bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Sampai ada kalau di musolah itu ketika anak ngajar, di situ memang dituliskan, bukan untuk ini, di situ ada dalam hadis kan, ada 15 perkara orang yang telah meninggalkan solat. Ya tak? Ada 15 itu meninggalkan solat, cuman 5 yang orang dapatkan keutamaan bagi orang yang solat. Di antara 15 tersebut, 6 waktu di dalam dunia, 3 di dalam nak nazak, 3 lagi waktu dia nak di dalam kubur, kemudian 3 lagi kelak fil yaumul qiyamah. Dia ada 15 ancaman yang Allah berikan. Ini ketika kita tempel ke situ, nah semangat dia. Ya tak? Oh ya Allah, keri dah solat. Mulai dia nak solat, ya tak? Kadang-kadang bukan orang itu perlu diingati terus. Sampai pernah diceritakan di dulu ada zaman siapa? Dulu seorang di daerah daerah kota Arab. Ketika ada Syekh Khotib Syekh ulama yang itu ketika dia khutbah ceramah itu tentang itulah. Ceramah tentang wasiat bertakwa. Terus wasiat lagi bertakwa. Sampai wong yang jamaah itu sebagian besar hafal, saking dia saking bacanya itulah. Maka ada orang yang lutut sedikit ngomong, ya Syekh, katanya, ngapo ceramah khutbatul Jumat ni itulah katanya, tidak kati yang lain katanya. Apa dak kati yang pembahasan yang lain? Kata sayanya, aku tidak akan ke tempat membahas yang lain kecuali yang seluruhnya itu sudah mengamalkan apa yang dimaksud daripada wasiat bertakwa. Jadi subhanallah, mengamalkan ini sudah, kalau baru ganti yang lain. Jadi tidak perlu nak banyak-banyak ceramah sini ceramah situ, tidak masuk, belumlah kita ngamalkan udah pindah yang lain lagi, belum mengamalkan pindah yang lain lagi. Akhirnya apa yang didapat? Tidak dapat sama sekali. Ya, tidak dapat sama sekali. Tapi kalau kita yang lebih bagus, dia dapat langsung beramal. Dapat langsung beramal. Kenapa? Karena ilmu yaitu labud bil amal. Kalau ilmu la beramal, la tensah katanya. Ilmu itu perlu diamalkan. Kalau ilmu yang tidak diamalkan, cepat lupa. Lupa ilmunya. Dan juga tidak kati manfaatnya. Seperti apa? Seperti Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu kasajar. Ilmu itu seperti pohon. Kalau seandainya pohon itu ilmu dia diamalkan, maka pohon itu akan berbuah. Tapi kalau ilmunya tidak diamalkan, maka pohonnya besar baik, tidak tanpa buah. Ya lemak kalau sudah besar, rugi ya tak? Tebang baik dia. Ustaz, ngapa rugi? Ya rugilah, tiap hari membersihkan itu daunnya terus. Ya rugi, lemak tebang baik. Tapi kalau ada buah kan, lemak pacak kita tembek. Ya tak? Ini. Nah, begitu juga ilmu. Nah, sampai dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna lil musalli thalathah khisal, katanya. Ada orang yang musallat itu ada 3 perkara. Tanatharu birra fi anaki sama ila mafriqur ra's wa takhfitul malaikatu minal ladunil gadamain ila inaki sama wa yunadi munadi law ya'lamu musalli man yunadi ma fa'alat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahdakum fi salati madama salatu tahbisu wal malaikatu tugubu Allahumma ighfir lahu warhamhu ma la yagum musalli au yuhdits. Maka subhanallah, jadi katanya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu, katanya, ahadukum salat madama salat, tidaklah kita dalam keadaan salat, maka malaikat itu, katanya,
malaikat itu terus memberikan apa? Memberikan doa sama kita. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma. Sampai apa? Sampai selesai kita melaksanakan solat. Wa fi riwayat katanya sampai muhdits, sampai kita dalam keadaan hadas. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita tidak apa? Kalau ibarat kata kita tidak muhdits, tidak hadas, tidak kentut apa-apa, terus malaikat tu masih doakan kita. Walaupun kita sudah keluar daripada solat. Tapi kalau seandainya kita, ini ada riwayat sampai dia melaksanakan solat. Nah, ini penting sekali. Ya, masalah solat itu penting. Jadi perhatikan di dalam masalah solat, jangan sampai kita anggap enteng. Nah, yang terakhir yaitu anna solat nur. Nur yaitu lil mu'minin fid dunya wal akhirat. Solat itu adalah cahayanya orang yang mukmin di dalam dunia sampai akhirat. Jadi kalau nak kenal wong itu, jeleklah kenal solat. Mahab ngomong kalau wong tu, kalau sudah ibadat kata dalam satu hari dia bersihkan gainya dengan wudu, maka bersih gainya. Walaupun ibadat kata mahab dia hitam. Kalau sering galak wudu, bersih gainya. Dibandingkan wong yang putih tapi tak pernah dicuci gainya, besam juga. Ya, nah jadi kenapa? Karena as-salat dikatakan oleh Rasulullah SAW nurul mu'min fi dunya wal akhirat. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW riwayat daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhur syatrul iman wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina sama' wal ard was salatun nur fil hadis. Dikatakan at-tahur syatrul iman. Orang yang bersih itu sebagian daripada iman. Jadi bersih, rapi, apa-apa itu sebagian daripada iman. Kemudian orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina sama' wal ard. Dia bisa memenuhi antara langit dengan bumi amalnya, ibadahnya. Jadi banyak-banyak membaca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Nah, ini subhanallah menyucikan nama Allah. Dia akan bisa memberatkan timbangan kita juga katanya. Nah, kemudian apa? Wal as-salat an-nur. Salat itu adalah cahaya. Jadi kalau kita banyaknya salat, yaitu cahaya banyak dalam hati kita. Nah, kalau sudah hati kita penuh dengan cahaya, mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau cahaya dak kati, nah kan. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan simahum fi ujuhim min atharil sujud. Ya, jadi kebanyakan ada orang yang kalau sudah banyak sujud, maka dia akan kejelian. Ya, athar daripada mukanya itu kejelian. Maaf, bukan karena keningnya hitam, bukan. Ustaz ini keningnya hitam banyak sujud. Tidak juga. Ada yang keningnya tidak hitam, dia banyak juga sujud. Nah, tapi tak boleh kita mengatakan ustaz ini keningnya ya hanus sujud. Tidak juga. Mungkin dia memang banyak sujud, ya tak. Tapi yang keningnya hitam juga tak boleh nyalahkan orang yang keningnya tidak hitam. Karena ada juga orang yang keningnya tidak hitam, dia sujud juga banyak. Jangan saling salah ya tak. Nah, ini kenapa? Karena memang bukan karena keningnya, karena cahayanya. Allah jelaskan simahum fi ujuhim min athari sujud. Ya, daripada salah satu tanda daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dia mempunyai cahaya di dalam keningnya. Jadi kelak fil yaumul qiyamah dikatakan oleh ba'dum ulama, katanya kelak fil yaumul qiyamah ada suatu rombongan bercahaya kalau tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya cahaya, ini cahaya, maka berjalan. Maka umat-umat yang terdahulunya ini para nabi yang berjalan. Kata fulan sepulan, bukan, itu bukan para nabi, itu umatnya Nabi Muhammad katanya. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad kalau sudah berjalan bercahaya kalau. Beda dengan umat-umat yang lain. Sampai dikatakan oleh Allah oleh Nabi kita, atmim alaina nuran. Ya Allah, sempurnakan. Kalau pacak sempurnakan seluruhnya cahaya. Nah, itu umat Nabi kita Muhammad. Nah, insya-Allah kita akan teruskan
minggu-minggu yang akan datang masih pembahasan tentang masalah solat ini luas, pasti banyak. Ya tak? Belum kita masalah solat sunnah, solat apa kita akan bahas biar lebih memahami dan lebih mengerti untuk kita dekat sama Allah. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya belum